Perjuangan masih terus berlanjut. Selasa 14 Januari 2025, kali ini kami menuju ke wilayah utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Pantai Tokambahu, Kelurahan Makawidei, Kota Bitung. Sebelumnya kami telah beberapa kali menyambangi tempat tersebut. Jadi, ini adalah tindak lanjut dari kerja-kerja advokasi pendampingan bagi warga-warga yang hak-haknya belum dipenuhi. Sekira pukul 10 pagi, dari kantor LBH Manado kami melakukan perjalanan. Setelah beberapa kali bernegosiasi ongkos bersama Pak Supir online. Saat ini kami para pengambil bantuan hukum dari kantor LBH Manado dalam perjalanan menuju Desa Makawidei, khususnya di Pantai Tokambahu, daerah konflik agraria yang saat ini sementara LBH Manado dampingi dan iya tadi LBH Jakarta. Disinilah para pejuang. Membutuhkan waktu 2 jam lebih setelah perjalanan kami ditemani hujan. Gunung Dua Saudara kini menyambut kami dengan gagah. Ini tandanya kami telah masuk di seputaran Kota Bitung. Dari pusat kota masih membutuhkan waktu sekira 30 menit untuk mencapai Kelurahan Makawidei. Selamat Natal dan baru. Akhirnya kami tiba. Pak Oral sebagai koordinator Forum Perjuangan Masyarakat Makawidei langsung menyambut kami dengan baik. By the way, warga di Kelurahan Makawidei, tepatnya di lingkungan 3, sejak tahun 1990-an hingga kini terus berjuang menuntut hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan ruang hidup, lebih khususnya wilayah pemukiman yang sampai hari ini tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah. Organisasi solidaritasnya yang diperkuat. Tapi kalau sekarang faktornya enggak. Sekarang persoalan hukum. Jadi kita bicara tuh hari. Kalau dulu kita perlu semua orang masih bersatu. Tapi kalau sekarang yang kita butuh cuma fakta. Sebagai informasi, tanah-tanah yang diperjuangkan oleh warga untuk mendapatkan sertifikat dari BPN, tiba-tiba muncul beberapa orang yang tidak jelas dan mengaku sebagai ahli waris keturunan penggarap. Ahli waris keturunan penggarap? Maksudnya ini apa? Setelah ditelusuri oleh warga, ternyata bukti-bukti kepemilikan tanah tidak ada. Tujuan kami datang kali ini sebenarnya adalah bertemu dengan Lurah Makawidei dan berdiskusi terkait masalah ini. Dia pun merasakan keresahan dan keluhan yang diluapkan warganya. Sehingga atas permintaan warga yang didampingi LBH Manado, dia pun mengeluarkan surat permohonan redistribusi tanah untuk warganya. Selanjutnya dia berharap setelah ini akan ada hal baik untuk warga yang telah berjuang lebih dari 20 tahun untuk mendapatkan hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Jadi itu banyak yang berubah karena kan rugi jadi petani. Petani tidak ada di bantuan. Tidak pernah ada bantuan, cuma kelapa. Habis tanam kan selesai. Tanah hibrida. Iya. Terakhir itu masih ada karena untuk penataan di Kambahu ini memang dari BPN juga memang selalu menyampaikan bahwa itu akan diberikan kepada masyarakat. Apa yang terakhir? Yang terakhir tinggal persiapan untuk pembagian ya, pengukuran mulai dari pengukuran sampai pembagian, dan itu maksud dari BPN ikut langsung dengan sertifikat. Tapi sampai saat ini ya masih pendukung juga nih program redistribusi tanah ini, karena memang masyarakat ini layak dibantu ya.
oleh pemerintah. Saya selaku pemerintah memang layak membantu mereka. Karena ini situasi yang ada di Makawide, kalau orang mau paksakan mau bikin rumah senang mungkin. Tidak memungkinkan, karena ini so tebing-tebing gunung. Ya, itu bisa mengakibatkan longsor, banjir, dan lain-lain. Memang saat ini juga sudah berbahaya kan. Jadi kalau orang mau tambah lagi, ini masyarakat ini kan makin bertambah, keluarga makin banyak. Jadi kalau orang paksakan di Makawide nggak bisa. Dan saya justru tukang larang orang mau bikin rumah di gunung-gunung, karena membahayakan bagi orang lain. Ya. Makanya jalan satu-satunya kan ini ada tanah pemerintah di sini, sehingga dipakai untuk tempat hunian masyarakat yang memang saat ini yang lagi membutuhkan. Itu pemotongan kelapa, naik kelapa, bahkan pengukuran tanah yang hanya sepihak dari dorang, ya bagi kita tak anggap orang gila. Karena kalau melarang, dorang merasa itu dong punya. Tapi dong punya dari dasar apa? Kan semua harus ada di dasar. Kalau mau rasa ini kita pe tanah, kita punya dasar. Bahwa tanah ini kita pemilik dari ini. Kan selama ini hanya mengaku sebagai ahli waris. Tapi tidak pernah muncul siapa nih namaan yang mewariskan ini. Jadi tiba-tiba ada ahli waris, tapi tidak pernah mencantumkan ini pada tahun ini tompe odasa kan, tompe opa la oma apa, orang pe papa. Ini yang ada. Ellipson Manderos pun turut menambahkan bahwa benar, memang negara wajib mensejahterakan masyarakatnya. Hari ini, Kelurahan Makawide khususnya lingkungan 3 sudah sejak lama menantikan tanah-tanah ini diberikan sertifikat hak milik. Apalagi kan ini memang tanah negara. Semuanya kan memang untuk kesejahteraan masyarakat. Negara memang wajib seperti itu. Pak Lurah pun dengan senang hati membantu kami LBH Manado bersama warga, bahkan langsung dibuatkannya surat permohonan redistribusi tanah dari kelurahan dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan di Kota Bitung. Pengantar resmi dari Di hari kedua, kami langsung menuju ke kantor ATR BPN Kota Bitung dan langsung menyerahkan permohonan redistribusi surat pengantar dari kelurahan. Masyarakat keren karena daya perjuangannya tidak pernah mati, semangatnya sangat tinggi untuk substansi dasarnya adalah pemukiman. Sebagai mahasiswa, bagaimana melihat situasi ketika 2 kali mengunjungi Makawide ini? Sebagai mahasiswa, bagaimana juga yang dikatakan atau yang menjadi unsur dari Trinidad Dharma itu, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Saya banyak belajar di LBH, yang dimana LBH menjamin mengenai hak setiap seseorang atau setiap manusia. Dan permasalahan konflik yang terjadi di Makawide itu merupakan negara tidak menjamin hak atas tanah, hak atas tempat tinggal. Saya sempat diskusi dengan salah satu warga di situ, apalagi juga dengan kakak-kakak LBH, Ya. yang dimana bapak itu mengatakan bahwasanya kami anak negara dan negara wajib memfasilitasi kami. Jadi secara substansinya setiap warga Indonesia harus difasilitasi oleh negara, mau dia di tempat tinggal dan dimanapun itu. Masyarakat berdaulat atas tanahnya. Kewajiban negara harusnya memfasilitasi tiap-tiap warga yang mengalami kesulitan, hambatan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas tanah. Keberhasilan suatu negara ketika masyarakatnya sejahtera tanpa ada kesenjangan sosial yang terjadi. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Ini adalah salah satu fungsi utama negara dalam tatanan sosial dan politik. Negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara.
serta mencegah pelanggaran hak-hak tersebut oleh pihak lain, baik individu maupun kelompok. Kami dari LBM Manado saat ini di kantor pertanahan Kota Bitung dalam hal pendampingan masyarakat di Makawiday. Saat ini kami memasukkan surat permohonan redistribusi tanah yang dimohonkan oleh masyarakat Makawiday yang saat ini haknya belum dipenuhi oleh negara, dan juga melalui surat itu kami melihat ada komitmen dari pemerintah kelurahan dengan menyertakan secara resmi juga surat pengantar atas permohonan masyarakat. Untuk itu, mari sama-sama kita kawal pemenuhan hak atas tanah yang adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan merupakan tanggung jawab oleh negara yang sampai saat ini belum ditunaikan. Oleh karena itu, mari masyarakat, seluruh elemen masyarakat sipil bersama-sama dengan masyarakat Makawiday untuk berjuang. Di bumi Makawiday, negara harus hadir dengan semangat reforma agraria sejati, merombak ketimpangan penguasaan tanah dengan menjamin adanya distribusi untuk rakyat secara adil. Cita-cita keadilan sosial harus terwujud pada masyarakat Makawiday yang selama ini terpinggirkan dengan ruang hidup di atas ketidakpastian penguasaan tanah sebagai tempat tinggal dan ruang hidup. Sudah seyogyanya tanah untuk rakyat.